Setelah dimutilasi, anggota badan korban tersebut dijadikan perabotan alat rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan yang pasti bahagia. Sebelumnya sorry banget ya guys, karena kita udah lama banget ke upload video karena kita punya kesibukan masing-masing. Jadi kita baru sempat bikin video pada kali ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga ikutan nonton video ini. Nah guys, sayang banget buat di video kita kali ini aku cuma sendirian tag videonya karena sekali lagi ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalin. Dan semoga aja buat video kita ke depannya kita bisa rame-rame lagi bareng Lani. Guys, pasti kalian udah nggak asing lagi kan dengan kata psikopat. Nah, psikopat adalah seorang yang senang melihat orang lain merasa tersiksa. Bahkan seorang psikopat tidak puas hanya dengan menyiksa orang-orang yang masih bernyawa, bahkan membunuh kemudian memutilasi orang yang sudah meninggal tersebut. Dan lebih mencengangkannya lagi, setelah dimutilasi, anggota badan korban tersebut dijadikan perabotan alat rumah tangga. Gila, ngeri banget gak sih guys? Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa tengok kanan kiri. Pastikan kalian tidak sendiri. Pada video kali ini, kita akan membahas seorang psikopat yang membuat alat-alat perkakas rumah tangga dari tubuh mayat. Nah, siapakah psikopat tersebut dan bagaimana latar belakang seorang psikopat tersebut sehingga menjadikannya orang yang kejam? Nama psikopat tersebut adalah Ed Gein. Dia merupakan orang yang lahir di La Crosse County, Wisconsin, Amerika, tanggal 27 Agustus 1906. Nah, dalam satu keluarga, Gein dan kakaknya ini yang bernama Henry tidak pernah bersosialisasi dengan dunia luar karena memang sang ibu melarang mereka untuk bersosialisasi di lingkungan luar. Satu-satunya kesempatan Gein dan kakaknya Henry untuk keluar adalah ketika sekolah. Dan ibunya akan menghukum mereka ketika mereka ketahuan mencoba untuk bersosialisasi dengan dunia luar. Jadi, teman satu-satunya Gein dan Henry adalah ibunya sendiri. Pada tahun 1940, ayah Gein dan Henry meninggal dunia, sehingga Gein dan Henry terpaksa harus bekerja keluar kota untuk mencukupi biaya kehidupan mereka sehari-hari dengan menjadi tukang. Setelah lama bekerja, pada tahun 1944, sang kakak dan Gein sedang membakar lahan. Namun sayangnya, api tersebut tidak terkendali hingga membakar area di sekitarnya. Dan sayangnya, Henry dan Gein waktu itu sempat menghilang. Setelah beberapa lama menghilang, kakaknya Gein, Henry, ditemukan di dalam hutan dalam keadaan tewas karena serangan jantung dan juga luka-luka. Tak lama setelah kematian kakaknya, ibunya juga meninggalkan dia. Ibunya terkena stroke selama 2 kali. Hingga akhirnya ibunya tersebut meninggal bulan Desember 1945. Jadi hanya selang 1 tahun dari kematian kakaknya, kemudian ibunya juga meninggalkan Gein. Kematian sang ibu membuat Gein sangat terpukul dan kacau. Gein menganggap seolah ibunya itu belum meninggal. Jadi Gein berhalusinasi seolah-olah ibunya tetap ada di rumah bersama dia. Selama 12 tahun setelah kematian ibunya, tetangganya tidak ada yang mengetahui kegiatan apa yang dilakukan Gein di dalam rumah. Dia benar-benar menutup diri dan menjauhkan diri dari lingkungan sekitarnya. Nah, kejanggalan mulai terjadi pada tanggal 6 November pada tahun 1957 di Plainfield. Salah seorang pemilik toko bernama Bernice Worden tiba-tiba menghilang. Kejadian tersebut membuat toko Bernice Worden tutup selama berhari-hari dan anaknya tersebut mulai curiga. Dan kemudian si anak ini datang ke tokonya dan mencoba membuka tokonya. Setelah si anak berhasil masuk ke toko, dia terkaget karena ada bercak-bercak noda darah di lantai toko milik ayahnya tersebut.
Nah, si anak langsung berinisiatif untuk melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Kemudian, para warga di sekitarnya menceritakan kepada penyidik bahwa si Gen pada malam sebelum Bernice menghilang ada di dalam toko tersebut. Setelah mengumpulkan bukti, ternyata para polisi dapat menangkap Gen, yaitu dia ditangkap di salah satu toko grosir yang ada di Plainfield, dan penyelidik langsung menggeledah tempat pertanian di mana Gen tinggal. Setelah penyelidik menemukan rumah Gen, ternyata di gudang rumah Gen terdapat tubuh Bernice, seorang pemilik toko yang dia bunuh. Si Gen membunuh Tuan Bernice ini dengan cara memenggal kepalanya. Kemudian setelah Bernice tersebut meninggal, dia memutilasi tubuh Bernice. Setelah penyidik menemukan rumah Gen, penyidik menemukan tubuh Bernice dipenggal di sebuah gudang. Namun sebelumnya, Ed membunuh Tuan Bernice dengan cara menembak dengan sebuah senapan lalu memutilasi tubuhnya setelah mati. Penemuan mengerikan lain ditemukan saat para penyidik menggeledah rumah Gen, yaitu keranjang sampah yang terbuat dari kulit dan tulang manusia. Kemudian ada kulit manusia yang menutupi kursi atau sofa di rumah Gen. Kemudian ada juga tengkorak di tiang ranjang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia. Coba guys, apa kalian tega kalau kalian makan dengan mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia? Coba komen di bawah. Dan gak cuma yang tadi aja guys, masih banyak lagi yang dilakukan Gen, yaitu dia membuat korset dari kulit wanita yang dia kuliti dari bahu sampai pinggang. Kemudian ada celana yang terbuat dari kulit kaki manusia. Terus ada topeng yang terbuat dari kulit wajah manusia. Dan juga ada masker dari kulit manusia. Nah, kemudian ternyata ada juga kepala Bernice Worden ada di dalam karung goni di rumah Gen. Kemudian masih banyak lagi guys. Si Gen ini juga membuat sabuk dari puting wanita. Nah, waktu si Gen udah dibawa ke kantor polisi nih, waktu ditanya-tanya sama penyidik, Gen mengatakan bahwa antara tahun 1947 sampai tahun 1952, Gen telah menggali sebanyak 40 kuburan. Dan si Gen mengambil mayatnya dan memanfaatkan mayat-mayat tersebut, memanfaatkan tulang-tulangnya, kulitnya, untuk dijadikan sebagai alat perkakas rumah tangga. Nah, si Gen ini awalnya ditemukan oleh polisi itu dalam keadaan tidak layak. Sehingga pada waktu itu Gen hanya dimasukkan ke fasilitas kesehatan untuk rehabilitasi mental. Nah, kemudian baru pada tahun 1968 dia sudah dinilai layak untuk diadili dan ditetapkan bersalah atas kasus pembunuhan Bernice Worden. Tapi ternyata si Gen dinyatakan gila secara hukum dan dikirim ke institusi psikiater. Si Gen meninggal di Mendota Mental Health Institute. Dia meninggal pada usia 77 tahun di tanggal 26 Juli 1984. Dia dimakamkan di samping kuburan keluarganya di Plainfield. Nah, saking menariknya cerita psikopat dari Ed Gein ini, banyak produser yang menjadikan cerita Ed Gein ini menjadi film. Nah, buat judul filmnya kalian bisa lihat di sini. Jadi guys, sekian video dari kita. Nah, pokoknya kita harus berhati-hati karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang kita tidak tahu sebenarnya siapa dia atau dia punya motif apa ketika mencoba dekat dengan kita. Apakah orang tersebut adalah orang baik ataukah mereka adalah salah satu dari psikopat yang kejam. Pokoknya patengin terus channel kita ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video dari kita. Jirolu tutup.